Hai guys, welcome back to my channel Sobat Vlog. Oke, di video kali ini aku akan membahas sesuatu yang ini merupakan pertanyaan dari sahabat subscriber guys. Yang kemarin berkomentar di Facebook setelah aku posting kembali video yang sudah upload di YouTube, aku posting kembali di Facebook. Jadi di situ ada komentar yang akan kita bahas di pertemuan kali ini guys. Tapi sebelum aku lanjut videonya, aku tidak bosan-bosan untuk ngingetin kalian dukung terus channel ini dengan cara di like videonya dan di subscribe, share juga ke sosial media kalian guys. Dan lebih penting lagi yaitu nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Sobat Vlog. Oke guys, langsung ke pertanyaannya. Aku tampilkan di sini pertanyaannya. Kalau dalam rumah tangga, suami istri misalnya yang nomor 3. Jadi yang dimaksud nomor 3 di sini adalah poin yang dibahas kemarin guys. Sibuk cari duit, bantuin suami, apakah suami itu akan hadirkan wanita lain di hatinya? Ini pertanyaan yang akan kita bahas. Dan solusinya seperti apa supaya si doi tidak berpindah ke hati di saat kita masing-masing sibuk bekerja. Sebenarnya simpel guys, untuk menghindari hal tersebut, untuk menghindari perselingkuhan ataupun supaya si doi tidak berpindah ke lain hati di saat kita sibuk kerja dan dia pun juga sibuk bekerja dan kita jarang ketemu, apa solusinya? Solusinya adalah yang pertama, komunikasi. Komunikasi penting guys dalam sebuah hubungan, yaitu apalagi kamu dan pasangan kamu sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk bertemu, ngobrol pun tidak ada guys. Jadi intinya untuk menghindari terjadinya perselingkuhan ataupun si doi berpindah ke lain hati, yang pertama harus ada komunikasi. Caranya bagaimana untuk komunikasi itu? Ya kalian harus membuat jadwal gitu guys. Jadi ketika kalian sibuk selama seminggu misalnya kerja sehingga tidak ada waktu libur dan bertemu pun jarang, meskipun pulang ke rumah tidak ada komunikasi karena kadang kita capek kerja, sampai rumah kita langsung tidur guys. Dari hal ini kalian bisa komunikasi, caranya itu komunikasikan dengan pasangan kalian, bikin jadwal, yaitu intinya bagaimana kalian itu untuk bisa di hari-hari tertentu membuat misalnya kita liburan ataupun kita jalan-jalan bareng gitu guys. Jadi kalian tentukan jadwalnya di hari apa dan itu luangkan waktu untuk bersama meskipun itu hanya 1 hari guys di saat libur gitu guys. Jadi intinya biar tidak terjadi perselingkuhan ataupun si doi berpindah ke lain hati, intinya yang pertama komunikasi. Komunikasikan segala halnya dengan baik dan tetap jalin hubungan itu, jangan sampai lost kontak meskipun masing-masing dari pasangan itu apapun kamu guys dengan pasangannya sibuk luar biasa, tetap komunikasi meskipun lewat via telepon apapun yang lain seperti itu guys. Yang kedua, pengertian. Supaya dia tidak berpindah ke lain hati, kalian harus mempunyai sifat mengerti. Pengertiannya bagaimana maksudnya? Ya mengerti. Kamu mengerti kesibukan dia, dan dia pun juga mengerti kesibukan kamu. Jadi jangan sampai kalau kamu misalnya di sisi lain kamu merasa kurang diperhatikan, sedangkan dia sibuk banget, sehingga kamu istilahnya nyerocos aja gitu, marah-marah, nyeloteh dan sejenisnya, sehingga dia merasa tertekan dan merasa tidak nyaman dengan situasi itu. Nah, biasanya hal seperti itu, sedangkan di sisi lain dia tertekan, sedangkan kamu pengen diperhatikan. Nah, di sini intinya biar tidak terjadi percekcokan yang mengarah ke situ. Biasanya ketika terjadi percekcokan seperti ini mengarah kepada sebuah sesuatu yang lebih besar permasalahannya, guys. Jadi ini nomor 2, harus pengertian, baik kamu ataupun pasangan kamu. Kamu mengerti kesibukan dia dan dia pun juga mengerti kesibukan kamu. Jadi jangan sampai ketika kamu merasa kurang diperhatikan, kamu marah-marah sama dia, sedangkan dia memang sibuk banget dan butuh waktu untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dan dia pun pada akhirnya ketika kamu sering marah-marah, nyerocos aja, mau ngomong yang enggak-enggak gitu, maka terjadilah sebuah percekcokan dan pada akhirnya dia pun, ya semoga tidak gitu guys, berpindah ke lain hati dan akan mencari orang lain yang lebih mengerti keadaan dia gitu guys. Yang nomor 3 ini luar biasa. Jangan sampai ini terjadi guys. Yang nomor 3,
Jangan membanding-bandingkan dia dengan orang lain. Maksudnya bagaimana membanding-bandingkan? Ya kamu jangan membanding-bandingkan dia dengan orang lain gitu guys. Misalnya, kalau dia kan, kenapa dia juga sibuk loh. Dia juga punya kesibukan, tapi dia ada waktu buat pasangannya gitu. Jadi dengan adanya kamu membanding-bandingkan dia, pasangan kamu dibanding-bandingkan dengan pasangan orang lain, maka di situ akan merasa ada sesuatu yang kurang merasa dihargai gitu guys. Simpelnya adalah, coba kamu, kalau misalnya dibanding-bandingkan oleh orang lain ataupun temannya atau siapapun itu, tentu kamu tidak akan terima. Nah, di sini jangan sampai membanding-bandingkan pasangan kamu dengan pasangan orang lain. Jadi, ada 3 poin untuk menghindari sebuah percekcokan, untuk menghindari sebuah perselingkuhan yang akan terjadi, ataupun dari pertanyaan yang dimaksud itu berpindah ke lain hati. Yang pertama adalah komunikasi yang baik, meskipun sama-sama sibuk harus tetap komunikasi, jangan sampai lost kontak. Yang kedua yaitu harus mengerti kesibukan dia, dan dia pun juga harus mengerti kesibukan kamu. Jangan di sisi lain kamu nanti merasa kurang diperhatikan, sedangkan dia memang sibuk beneran gitu. Kamu dengan egoisnya ngomong sesuatu yang enggak, sehingga dia tuh merasa tertekan, dan pada akhirnya dia pun terjadi sebuah percekcokan. Jadi yang kedua, mengerti satu sama lain. Dan yang terakhir adalah jangan membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan ini merupakan sesuatu yang paling menyakitkan guys. Jadi intinya kembalikan kepada kamu sendiri gitu guys. Kalau kamu dibanding-bandingkan dengan orang lain, tentu kamu tidak akan terima. Karena ini merupakan hal yang paling tidak pantas untuk dilakukan dalam sebuah hubungan guys. Intinya dari 3 poin ini bisa disimpulkan. Pertama, komunikasi. Yang kedua, pengertian. Dan yang ketiga itu tidak membanding-bandingkan pasangan kamu dengan orang lain. Oke guys, itu aja videonya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini, dan jangan lupa berikan like-nya dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga di-share ke sosial media kalian. Bila kalian ada usulan ataupun yang ingin dipertanyakan, komentar di bawah ini, nanti akan jelaskan insya Allah secara detail solusi-solusi yang lain. Oke, sampai jumpa.